Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Harefan Arif yang saya hormati, di sini saya akan mempresentasikan inflasi, pengangguran, dan cara mengatasinya. Jenis-jenis inflasi berdasarkan sifatnya yang sebagai berikut. 1. Inflasi merayap rendah, yaitu inflasi yang besarnya kurang dari 10% per tahun. Inflasi menengah, besarnya antara 10-30% per tahun. Inflasi ini biasanya ditandai oleh naiknya harga secara cepat dan relatif besar. Angka inflasi pada kondisi ini biasanya disebut inflasi 2 digit, misalnya 15%, 20%, 30%, dan sebagainya. Inflasi berat yaitu inflasi yang besarnya antara 30-100% per tahun. Dalam kondisi ini harga secara umum naik. Inflasi sangat tinggi yaitu inflasi yang ditandai oleh naiknya harga secara drastis hingga mencapai 4 digit pada kondisi karena nilainya merosot sangat tajam sehingga lebih baik ditukarkan dengan barang. Dampak negatif dan positif inflasi. Dampak negatifnya 1. Bila harga secara umum naik terus-menerus, maka masyarakat akan panik sehingga perekonomian tidak berjalan normal karena di satu sisi ada masyarakat yang berlebihan uang memborong sementara yang kekurangan uang tidak bisa membeli barang. Akibatnya negara rentan terhadap segala macam kekacauan yang ditimbulkannya. 2. Produsen cenderung memanfaatkan kesempatan kenaikan harga untuk memperbesar keuntungan dengan cara mempermainkan harga di pasaran. 3. Bila inflasi berkepanjangan, produsen banyak yang bangkrut karena produknya relatif akan semakin mahal sehingga tidak ada yang mampu membeli. Dampak positifnya 1. Masyarakat akan semakin selektif dalam mengkonsumsi produk, akan diusahakan seefisien mungkin dan konsumtif dapat ditekan. 2. Inflasi berkepanjangan dapat menumbuhkan inflasi kecil dalam negeri menjadi semakin dipercaya dan tangguh. 3. Tingkat pengangguran cenderung akan menurun karena masyarakat akan tergerak untuk melakukan kegiatan produksi dengan cara mendirikan atau membuka usaha. Mengatasi masalah inflasi. 1. Kebijakan moneter. 2. Kebijakan fiskal. 3. Kebijakan lainnya. Pengangguran atau orang yang menganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak aktif mencari pekerjaan. Kategori orang yang menganggur biasanya adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan pada usia kerja dan masanya kerja. Usia kerja biasanya usia yang tidak dalam masa sekolah tetapi di atas usia anak-anak, relatif di atas 6-18 tahun, yaitu masa pendidikan dari SD sampai tamat SMU. Sedangkan di atas usia 18 namun masih sekolah dapatlah kategorikan sebagai pengangguran. Meski untuk hal ini masih banyak yang memperdebatkan pengangguran pada dasarnya tidak bisa dihilangkan sepenuhnya karena bagaimana baik dan hebatnya kemampuan suatu bangsa dalam menangani perekonomian, tetapi saja pengangguran itu ada. Pengangguran atau orang yang menganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak aktif mencari pekerjaan. Kategori orang yang menganggur biasanya adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan pada usia kerja dan masanya kerja. Usia kerja biasanya usia yang tidak dalam masa sekolah tetapi di atas usia anak-anak, relatif di atas 6-18 tahun, yaitu masa pendidikan dari SD sampai tamat SMU. Sedangkan di atas usia 18 namun masih sekolah dapatlah kategorikan sebagai pengangguran. Meski untuk hal ini masih banyak yang memperdebatkan pengangguran pada dasarnya tidak bisa dihilangkan sepenuhnya karena bagaimana baik dan hebatnya kemampuan suatu bangsa dalam menangani perekonomian, tetapi saja pengangguran itu ada. Jenis pengangguran berdasarkan ilmu ekonomi. Ada 5 jenis pengangguran yang ada di ilmu ekonomi, yaitu yang pertama, pengangguran klasik. Jumlah pencari kerja lebih banyak daripada lowongan pekerjaan yang dibuka. Yang kedua, pengangguran siklis. Permintaan produksi menurun sehingga lebih sedikit pekerjaan yang dibutuhkan. Yang ketiga, pengangguran struktural. Ketidakcocokan antara keterampilan pekerjaan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang keempat, pengangguran friksional. Pekerjaan sedang mencari atau transisi
bertransaksi dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Yang terakhir, pengangguran jangka panjang, pengangguran yang berlangsung selama lebih dari 1 tahun. Pengangguran bagi perekonomian Indonesia, yang pertama penurunnya pendapatan per kapita, yang kedua penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak, yang ketiga meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah bagi masyarakat. 1. Menjadi beban psikologis dan psikis. Yang kedua, dapat menghilangkan keterampilan karena tidak pernah dipakai untuk bekerja. Yang ketiga, menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik seperti meningkatnya tidak kriminalitas. Cara mengatasi pengangguran. Berikut adalah beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi pengangguran. 1. Membuka lapangan kerja. Hal yang paling penting untuk mengatasi pengangguran adalah dengan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Yang kedua, meningkatkan peredaran modal usaha. Meningkatnya peredaran modal usaha juga dapat mengatasi meningkatnya angka pengangguran di negara. Meningkatnya peredaran modal usaha dapat membuat jumlah tenaga kerja menjadi bertambah. Hubungan antara inflasi dan pengangguran. Jadi hubungan antara inflasi dan pengangguran adalah arti inflasi dan pengangguran telah dijelaskan secara singkat di sebelumnya. Sebagaimana diketahui bahwa manakala inflasi terlalu tinggi, maka masyarakat cenderung tidak ingin menyimpan uangnya lagi, tetapi akan diubah dalam bentuk barang, baik barang yang disiapkan dipakai atau harus melalui proses produksi, membuat rumah misalnya. Sementara pengangguran adalah orang yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.